Saudara-saudari yang kekasih, sebangsa dan setanah air, terimalah salam kasih saya dimanapun saudara berada di bumi Nusantara ini, bahkan yang ada di luar negeri. Salam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya datang untuk memperkatakan sesuatu topik yang digerakkan untuk saya bagikan bagi saudara-saudari. Beberapa bulan belakangan ini, bahkan hitungan beberapa tahun belakangan ini, terlalu banyak saya melihat video-video yang memperkatakan mengutuk Israel. Nah, jikalau hal itu merupakan prinsip atau perkataan pribadi atau kelompok, itu merupakan suatu hak pribadinya saudaraku. Dan mungkin saya tidak merasa terpanggil atau tidak berhak untuk mengomentarinya. Namanya itu bagian daripada prinsip pribadinya. Namun, jikalau ada seorang pejabat negara untuk memperkatakan bahwa Indonesia mengutuk Israel, maka dalam hal itu secara pribadi saya terpanggil saat ini untuk memperkatakan, menurut saudara, siapakah Indonesia itu? Apakah Indonesia itu hanya saudara dan kelompok saudara? Jikalau kita memakai atau mengatasnamakan negara Indonesia, maka langkah yang pertama yang perlu kita pahami adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa dan bagaimana negara Indonesia itu. Dan apakah negara Indonesia itu bisa mengutuk dengan sendirinya atau tidak. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkatakan saudaraku. Kami, bahkan saya pribadi, juga adalah orang Indonesia. Namun, baik dalam prinsip pribadi, bahkan kepercayaan yang kami anut, kami dilarang keras untuk mengutuk. Jadi jikalau ada orang mengatasnamakan Indonesia mengutuk Israel, maka timbul pertanyaan saya saat ini, siapa yang saudara maksud Indonesia? Apakah Anda sendiri dengan kelompok? Biarlah kiranya kita di saat bertutur kata mampu memperkatakan atau memposisikan segala sesuatu. Untuk perihal berkata-kata, ada satu pribadi yang saya tertarik melihatnya di saat berbicara, yaitu di samping banyak pribadi tentunya, tapi saat ini saya angkat satu contoh, Bapak Akbar Tanjung, di mana pada saat itu beliau menjadi ketua Golkar, menjadi ketua DPR. Jadi untuk beberapa kesempatan, seringkali beliau setiap berbicara selalu memakai istilah pendapat saya pribadi. Kesempatan yang lain, pendapat saya selaku ketua umum Golkar, pendapat saya selaku ketua DPR. Saya tertarik dan bangga atas cara berbicara pribadi tersebut. Namun jikalau ada pribadi seorang pejabat saat ini serta merta berkata mengutuk Israel tanpa memperkatakan, itu adalah ungkapan pribadinya selaku pribadinya sendiri, bahkan mengatasnamakan Indonesia, maka itu langkah yang kurang tepat. Mari kita masuk ke intinya saudara. Sebuah negara
khususnya negara Indonesia, itu terbentuk karena merupakan suatu bentuk dari kehidupan berkelompok yang besar. Jadi terciptanya suatu negara karena ada beberapa kelompok yang ingin menggabungkan diri, ingin membentuk suatu kelompok yang besar. Karena memiliki suatu kesepakatan, khususnya negara kita, Indonesia yang kita cintai ini. Jikalau kita melihat bahkan di masa-masa kerajaan, masa-masa penjajahan, begitu banyak suku-suku bangsa di Indonesia ini. Begitu banyak kerajaan-kerajaan. Begitu banyak kebudayaan-kebudayaan. Bahkan awalnya mereka mungkin tidak saling memahami, tidak saling mengerti, bahkan tidak saling mengenal. Bahkan waktu datang penjajah ke wilayah mereka, sebut saja seperti saya pribadi ke wilayah Tanah Batak. Pada saat itu ada kerajaan Batak. Sebut saja satu pemimpinnya, bahkan kita kenal sebagai pahlawan nasional, yaitu Raja Sisingamangaraja. Bahkan setiap wilayah, setiap kerajaan ada pahlawan-pahlawan nasionalnya, saudara. Mereka mencoba dengan kekuatan kelompok, kekuatan golongan mereka melawan penjajah. Namun mereka kurang berdaya, kurang sanggup, walaupun terkadang mereka menang untuk saat-saat tertentu. Tetapi karena melawan dengan berkelompok, dengan golongan tertentu, Indonesia hampir ratusan tahun, bahkan kurang lebih 350 tahun dalam penjajahan, saudara. Sehingga dengan demikian timbul kesadaran yang besar dari sekelompok kerajaan demi kerajaan, dari sekelompok besar yang ada terletak di kawasan Nusantara ini. Mereka menyadari mereka hidup senasib, sepenanggungan, khususnya dalam penderitaan penjajahan pada saat itu. Sehingga mereka ada satu rasa ingin menyatukan kekuatan satu sama lain, ingin membentuk suatu kekuatan satu sama lain, ingin membentuk, menggabungkan kelompok-kelompok kecil, menggabungkan suku-suku bangsa itu menjadi satu kumpulan yang besar. Itulah lahirnya suatu negara Indonesia. Bahkan negara Indonesia itu memiliki satu lambang yang luar biasa, sebut saja salah satunya bendera kita, merah dan putih. Merah itu yang melambangkan keberanian, di mana mereka berani menghadapi segala sesuatu apapun. Khususnya di zaman penjajahan, mereka berusaha bahkan mempertaruhkan nyawa hanya untuk mencapai suatu kemerdekaan. Mereka pantang menyerah, bahkan dari semua kelompok, dari semua kerajaan yang saya perkatakan tadi. Banyak para pejuang-pejuang rakyat, bahkan tidak akan pernah tertulis sedemikian lengkap di dalam kitab sejarah kita. Semua merupakan pejuang-pejuang negara Indonesia. Mereka pantang menyerah, sekalipun senjata mereka yang kita kenal sebagai bambu runcing. Padahal penjajah pada saat itu sudah memiliki senjata otomatis seperti yang kita lihat zaman sekarang ini. Tapi mereka sedikit pun tidak gentar, mereka sedikit pun tidak takut. Tapi mereka membela kebenaran dan mereka membela tanah air
kita ini. Banyak darah yang tertumpah di tanah Nusantara ini. Dan lambang yang kedua dari bendera itu yaitu warna putih. Kesucian, ketulusan. Inilah ragam Indonesia itu, saudaraku. Hingga dasar fundamentalnya di saat para muda-mudi bersatu, bersehati, bersepakat, merapatkan barisan, berkumpul, dan melahirkan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, sesudah merdeka, saudaraku, maka Indonesia tidak lagi terpetak-petakkan, tidak lagi tergolong-golongkan oleh kesukuan atau kerajaan. Mereka sudah menyatu, saudara sekalipun ragam atau bineka tunggal ika. Namun dalam keberagaman, namun di dalam kebineka tunggal ikaan, mereka terikat di dalam suatu aturan dan peraturan tentunya, khususnya di dalam konstitusi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kita bisa melihat ada cerminan Bhinneka Tunggal Ika di sana. Ada cerminan Pancasila di sana. Ada cerminan untuk tidak memihak. Ada cerminan untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, sekalipun berbeda suku, berbeda kepercayaan, berbeda agama. Toleransi mengedepankan persamaan tanpa mengesampingkan atau tanpa membuang apa yang menjadi kepercayaan pribadi masing-masing. Luar biasa negara Indonesia itu, saudara. Prinsip pada dasarnya setiap pribadi memiliki suatu prinsip. Ada prinsip hidup masing-masing. Namun ada juga prinsip bernegara. Etika bernegara, prinsip. Prinsip itu, saudaraku, merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi setiap orang, saya yakin, memiliki prinsip hidup. Bahkan sebagai manusia yang bernegara, kita juga memiliki prinsip bernegara. Sebut saja prinsip negara Republik Indonesia itu, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat, yaitu prinsip keadilan dan prinsip persamaan, artinya tidak memihak, tidak membeda-bedakan. Dan kita juga dikenal sebagai, dan kita adalah negara hukum, itu juga memiliki prinsip, yaitu prinsip sebagai negara hukum, di mana sebut saja 3 contoh mendasarnya. Negara harus tunduk pada hukum. Pemerintah menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi salah satunya pemerintah menghormati hak-hak individu. Jadi saudaraku, untuk zaman sekarang ini, secara sederhananya, terbentuknya pemerintahan di negara kita itu tidak lain tidak bukan adalah hasil daripada kedaulatan rakyat yang dituangkan atau yang dicurahkan lewat terjadinya proses pemilihan umum, di mana di dalam proses pemilihan umum itu banyak pilihan-pilihan atau perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan-perbedaan pandangan, sehingga ratusan juta kita yang diwajibkan atau yang berhak untuk memilih itu memberikan hak suara kita pada hari hak pemilihan itu. Nah, sesudah ada pemenangnya, maka itu menjadi pertanda bahwa mereka lah yang kita percayakan
untuk memimpin dan untuk menduduki jabatan-jabatan seturut dengan yang ditentukan hingga akhir masa jabatan kita melakukan pemilihan selanjutnya. Namun demikian yang harus kita pahami dan sadari, khususnya para pejabat terlebih yang memerintah pada saat ini, bahwa sesungguhnya setiap tanggung jawab dan setiap kepercayaan yang dipercayakan rakyat, baik pun lewat DPR maupun MPR, sesungguhnya itu adalah tidak lepas dan tidak bukan, itu akan membawakan semua prinsip-prinsip bernegara, semua aturan dan peraturan bernegara. Jadi di dalam ragamnya kesukuan, ragamnya kepercayaan, ragamnya agama, khususnya agama yang saya anut, yaitu seorang Kristen. Begitu banyak juga Kristen di Indonesia ini. Itu juga merupakan bagian daripada Indonesia ini, di mana di dalam kepercayaan itu kami ditolak atau kami tidak diizinkan untuk mengutuk. Jadi jikalau ada pejabat negara mungkin prinsip pribadinya tidak menyalahi untuk mengutuk, silahkan berkata-kata dengan pendapat pribadi atau dengan pendapat golongan, tapi jangan berpendapat sebagai nama Indonesia. Karena di saat saudara membawa nama Indonesia, maka saudara terlebih dahulu harus memahami arti negara Indonesia yang saya perkatakan tadi, yaitu terdiri dari ragam budaya, bahkan lebih dari 300, bahkan lebih daripada 1000-an saudara. Ragam kebudayaan, bahkan lebih daripada 1000-an kebudayaan. Jadi kalau untuk prinsip pribadi, untuk pendapat pribadi, untuk kepercayaan pribadi, silahkan saudara bisa berkata-kata atau kita bisa berkata-kata secara pribadi, secara golongan. Tapi di saat kita mencoba berkata-kata, membawa atau mengatasnamakan Indonesia, maka biarlah perkataan kita itu jangan bertentangan dengan apa yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi sesuai dengan topik kita, jikalau ada orang yang mengutuk Israel, mungkin itu pendapat pribadi saudara atau golongan saudara, itu mungkin tidak ada larangan bagi saudara. Tetapi di saat saudara berkata atas nama Indonesia, mungkin ada yang sepaham dengan saya, tapi setidaknya saya berkata saat ini, saya Indonesia dan saya dilarang untuk mengutuk. Artinya saya tidak sependapat dengan saudara. Dan disitulah benih daripada bendera kita yang melambangkan warna putih, yaitu melambangkan kesucian. Di mana di dalam kesucian itu sesungguhnya kita dilarang untuk mengutuk. Tapi kita Indonesia ini, kalau kita lihat dari khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya saya bikin video dan sudah saya bacakan, itu adalah mengedepankan cinta kasih, mengedepankan Pancasila, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika tanpa keberpihakan, baik di dalam kita bernegara, bahkan untuk internasional, tidak memihak. Itu sangat jelas di dalam non-blok. Bahkan di Kongres Asia Afrika yang saya baca sebelum video ini, ada setidaknya 3 poin yang memperkatakan penghormatan Kongres Asia Afrika perihal PBB. Jadi mari kita menghormati dan menghargai Israel
adalah negara yang diakui oleh PBB. Dan Israel, kembali saya katakan, bukan pada posisi menjajah Palestina. Karena seandainya Israel menjajah Palestina, saudara bisa membayangkan apa yang terjadi di tanah Palestina, bahkan waktu kita di zaman penjajahan. Jadi tidak ada pembelaan kata yang tepat untuk memperkatakan atau untuk mengiyakan Israel sedang menjajah Palestina. Mungkin ada di antara saudara berpendapat lain dengan berkata Israel sedang menjajah Palestina. Ada kelompok yang berkata Israel tidak sedang menjajah Palestina. Nah, jikalau dengan demikian, sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Jikalau itu pendapat saudara, katakanlah itu pendapat saudara. Tapi saya percaya Indonesia tidak akan mengutuk Israel. Karena apa? Indonesia itu bukan terdiri dari hanya beberapa kelompok atau golongan saja. Begitu banyak ragam kelompok, ragam kepercayaan. Biarlah video singkat ini menjadi berkat bagi kita. Salam buat saudara-saudariku, saudaraku sebangsa dan setanah air. Merdeka!